Shalom Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Apa yang saudara pikirkan? Mari Bapak Ibu, sebelum kita berkegiatan di hari ini, mari kita datang kepada Tuhan, kita mendahulukan Tuhan, kita cari Tuhan, maka janjinya semuanya ditambahkan kepadamu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu dengan penuh sukacita, merendahkan diri kami, mengucap syukur, sebab Tuhan sungguh sangat baik dalam hidup kami. Sepanjang malam Engkau telah menjaga, menyertai dan memberkati istirahat tidur kami, dan hari ini Engkau telah berikan bagi kami, bukan karena kami kuat, bukan karena kami saleh, bukan kehebatan kami, tapi semata-mata kasih karunia, rahmat-Mu yang tidak pernah berkesudahan, yang selalu baru setiap hari. Terpujilah Engkau. Kami akan baca, dengar, renungkan firman-Mu sebelum kami berkegiatan di hari ini, melakukan seluruh tanggung jawab kami. Kiranya firman yang kami dengar menjadi kekuatan untuk kami melangkah di hari ini, dan urapi kami semua. Apa yang kami dengar tidak untuk kami lupakan, tapi termaterai dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan, yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita baca di 2 Raja-Raja pasal 3, cukup panjang, ayat 1 sampai dengan ayat 27. Yoram berperang melawan Moab. Yoram anak Ahab menjadi raja di Samaria atas Israel dalam tahun ke-18 zaman Yosafat raja Yehuda, dan ia memerintah 12 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti ayahnya dan seperti ibunya. Ia menjauhkan tugu berhala Baal yang didirikan ayahnya. Namun demikian, ia masih berpaut kepada dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Mesa raja Moab adalah seorang peternak domba. Sebagai upeti ia membayar kepada raja Israel 100.000 anak domba dan bulu dari 100.000 domba jantan. Tetapi segera sesudah Ahab mati, berontaklah raja Moab terhadap raja Israel. Keluarlah raja Yoram pada waktu itu dari Samaria. Lalu ia memeriksa barisan seluruh orang Israel. Selanjutnya ia menyuruh orang kepada Yosafat raja Yehuda dengan pesan, Raja Moab telah memberontak terhadap aku. Maukah engkau bersama-sama aku berperang melawan Moab? Jawabnya, aku akan maju. Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Lalu ia bertanya, melalui jalan kemanakah kita akan maju? Jawabnya, melalui padang gurun Edom. Ayat 9, maka berjalanlah raja Israel dan raja Yehuda dan raja Edom. Tetapi sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang Israel. Wahai Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. Tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantarannya kita meminta petunjuk Tuhan? Lalu salah seorang pegawai raja Israel menjawab, katanya, di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. Ayat 12, berkatalah Yosafat, memang padanya ada firman Tuhan. Sesudah itu pergilah raja Israel dan Yosafat dan raja Edom kepada Elisa.
Tetapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel, apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu. Jawab Raja Israel kepadanya, jangan begitu, sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab. Berkatalah Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, jika tidak karena Yosafat Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit, sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Ayat 18, dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan, juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganku. Kamu akan memusnahkan segala kota yang berkubu dan segala kota pilihan. Kamu akan menumbangkan segala pohon yang baik. Kamu akan menutup segala mata air, dan kamu akan merusakkan segala ladang yang baik dengan batu-batu. Keesokan harinya, ketika orang mempersembahkan korban, datanglah dengan tiba-tiba air dari arah Edom, lalu penuhlah negeri itu dengan air. Ketika didengar seluruh orang Moab bahwa ketika raja itu telah maju memerangi mereka, maka dikerahkanlah semua orang yang masih sanggup menyandang pedang, bahkan orang-orang yang lebih tua juga. Kemudian mereka ditempatkan di tepi perbatasan. Keesokan harinya pagi-pagi, ketika matahari bersinar atas permukaan air itu, tampaklah kepada orang Moab itu bahwa air di sebelah depannya merah seperti darah. Lalu berserulah mereka, itu darah. Tentulah raja-raja itu telah berbunuh-bunuhan, yang seorang membunuh yang lain. Maka sekarang marilah menjarah, hai orang-orang Moab. Tetapi ketika mereka sampai ke perkemahan orang Israel, maka bangkitlah orang Israel itu lalu memukul orang-orang Moab sehingga mereka lari dari situ, dan makin jauhlah mereka menerobos ke dalam Moab sambil menewaskan orang-orang Moab itu. Ayat 25, mereka meruntuhkan kota-kota dan menutupi setiap ladang yang baik dengan batu, karena setiap orang melemparkan batu ke atasnya. Mereka menutup segala mata air dan menumbangkan segala pohon yang baik, sampai hanya Kirkareset saja yang ditinggalkan. Tetapi kota ini ditembaki oleh orang-orang pengumban dari segala penjuru. Ketika Raja Moab melihat bahwa peperangan itu terlalu berat baginya, diambilnyalah 700 orang pemegang pedang bersama-sama dia untuk menerobos ke jurusan Raja Edom, tetapi tidak berhasil. Ayat 27, kemudian ia mengambil anaknya yang sulung yang akan menjadi raja menggantikan dia, lalu mempersembahkannya sebagai korban bakaran di atas pagar tembok. Tetapi kegusaran besar menimpa orang Israel, sehingga mereka berangkat meninggalkan dia dan pulang ke negeri mereka. Waduh, 27 ayat kita baca ya cukup panjang. Di ayat 18 dikatakan, dan itu pun adalah perkara ringan bagi Tuhan, juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu.
ketika Yoram raja Israel, Yosafat raja Yehuda, dan raja Edom bersepakat untuk menempuh perjalanan jauh dengan maksud hendak berperang melawan Moab, di tengah-tengah perjalanan sesuatu yang tak diinginkan terjadi. Seperti tertulis di ayat 9, sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauh, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. Nah, saat dalam kesukaran itulah segeralah mereka menemui Nabi Tuhan yaitu Elisa atas saran dari pegawai Raja Israel untuk meminta petunjuk dan pertolongan dari Tuhan. Apa respon Elisa melihat kedatangan mereka? Ya, awal-awalnya Elisa sampai menolak. Di ayat 13 dikatakan begini, apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu. Tetapi karena di situ ada Yosafat raja Yehuda, akhirnya hati Elisa pun menjadi luluh dan kemudian ia mengabulkan permintaan mereka. Di ayat 14 dikatakan, jika tidak karena Yosafat raja Yehuda, ya kan? Jika tidak karena Yosafat raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Nah, atas petunjuk Tuhan, Elisa memerintahkan mereka untuk memanggil pemetik kecapi. Di ayat 15, pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Saudara, memainkan kecapi yaitu alat musik ini berbicara tentang pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Ketika puji-pujian dinaikkan, hati Tuhan disenangkan dan hadiratnya akan turun melawat umatnya. Sebab tertulis begini di Mazmur 22 ayat 4, engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Jadi di mana ada lawatan Tuhan, sesuatu yang besar dan ajaib pasti dinyatakan di tengah-tengah umatnya. Amin. Sementara kecapi dimainkan, Tuhan menyatakan kehendaknya. Di 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 16, biarlah lembah ini dibuat parit-parit. Meski secara kasat mata, ya, di ayat 17, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak, sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Ya, luar biasa. Amin. Iya. Bahkan mereka mendapat berkat ganda dari Tuhan di ayat 18, ya. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Ajaib bukan? Amin. Iya, sungguh heran. Ya kan? Nah, pertanyaannya adalah, pergumulan hidup apa yang sedang saudara alami saat ini? Saya mau katakan dengar baik, sekalipun masalah yang kita alami sepertinya tidak ada jalan keluar, di mata Tuhan itu perkara yang teramat ringan, karena Dia maha sanggup dan maha kuasa. Katakan amin. Haleluya 12 kali. Jadi masalah apapun yang engkau hadapi saat ini, datang kepada Tuhan. Dia adalah alamat yang tepat untuk menyelesaikan masalahmu. Amin. Dia tidak akan mempermalukan orang yang datang kepadanya. Dan karena itu tidak ada yang sukar bagi Dia. Ya, tidak ada yang sulit untuk Dia lakukan
memulihkan keadaan kita. Amin. Menyembuhkan penyakit kita, memberkati hidup kita. Amin. Itu sebabnya kita semakin hari semakin melekat kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Dalam kesukaran yang kami hadapi, kami tetap menaikkan pujian penyembahan hanya kepadamu. Sebab kami tahu di mana ada kemuliaan Tuhan, di sana ada damai sejahtera. Di mana ada puji-pujian yang dinaikkan, di sana Allah bertahta. Maka ketika Engkau bertahta di atas puji-pujian itu, sesuatu terjadi dalam hidup kami. Sesuatu yang tidak pernah timbul di hati, tidak pernah dipikirkan, tidak pernah kami dengar, kami lihat. Itu Tuhan sediakan bagi setiap kami yang sungguh-sungguh percaya dan menyerahkan diri sepenuhnya kepadamu. Terima kasih, berkati seluruh sahabat Galilea di hari-hari terakhir di 2023 ini. Ada banyak masalah berhubungan dengan kebutuhan, berhubungan dengan keinginan. Kiranya mereka semua diberkati. Turunlah berkat atas mereka dan mereka semakin mengerti bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan mereka. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada